Kata-kata oleh Romeni setelah cetak gol di gawang Bahrain bikin merinding. Mantan pemain Barcelona sebut supporter di GBK adalah pemain ke-12 timnas Indonesia. Media Belanda tajam sorot naturalisasi berlebihan PSSI. Ole Romeni kembali menjadi nama yang mencuri perhatian dalam 2 laga terakhir timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Penyerang yang kini membela Oxford United itu mencetak satu-satunya gol Indonesia dalam 2 pertandingan penting melawan Australia dan Bahrain. Gol-gol yang dicetaknya bukan sekadar angka di papan skor, tetapi juga memiliki makna mendalam bagi dirinya. Dalam konferensi pers usai kemenangan atas Bahrain, Romeni mengungkapkan bahwa setiap gol yang ia cetak adalah bentuk penghormatan untuk mendiang neneknya. Aku katakan pada ibuku, setiap gol yang kubuat untuk timnas Indonesia adalah untuk nenekku. Dia adalah alasan utama aku di sini. Aku tahu dia akan sangat bangga jika bisa menyaksikan semua ini. Tapi kini, kurasa tujuanku juga untuk seluruh negeri. Menang itu sangat berarti, terutama saat melihat bagaimana orang-orang bersorak, tersenyum, bahkan menangis, ungkapnya penuh emosi. 2 gol bersejarah di 2 laga krusial. Performa Romeni mulai menarik perhatian sejak laga melawan Australia pada tanggal 20 Maret tahun 2025 di Sydney Football Stadium. Meskipun Indonesia kalah telak 1-5 dari Socherus, Romeni tetap menunjukkan mentalitas seorang petarung. Ia mencetak satu-satunya gol timnas Indonesia pada menit ke-78. Menjadi secercah harapan di tengah dominasi tuan rumah. Laga berikutnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK pada tanggal 25 Maret tahun 2025 menjadi panggung kebangkitan tim Garuda. Melawan Bahrain, Romeni kembali tampil sebagai pahlawan dengan mencetak gol kemenangan di menit ke-78. Gol itu bukan hanya membawa Indonesia meraih 3 poin penting, tetapi juga menjaga asa lolos ke babak berikutnya. Dukungan supporter dan kepercayaan Patrick Kluivert. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, memberikan apresiasi tinggi atas perjuangan timnya. Menurutnya, meski kekalahan dari Australia sangat menyakitkan, kemenangan atas Bahrain membuktikan karakter kuat skuad Garuda. Di Australia, kami sangat kecewa dengan hasil yang kami dapatkan, tapi kembali bermain di rumah, di depan para penggemar, dan meraih kemenangan ini adalah hal yang luar biasa. Ini baru permulaan. Saya tahu para pemain akan semakin percaya diri menatap laga berikutnya, ujar Kluivert. Dengan catatan 2 gol dalam 2 laga terakhir, Ole Romeni kini menjadi salah satu pemain kunci dalam strategi timnas Indonesia. Gol-golnya bukan hanya bukti ketajamannya sebagai penyerang, tetapi juga simbol perjuangan dan kecintaan terhadap negara yang kini ia bela. Kini, tantangan berikutnya sudah menanti. Rizky Ridho dan kolega akan menghadapi China pada tanggal 5 Juni tahun 2025 di SUGBK. Dengan semangat yang terus membara, timnas Indonesia semakin siap menatap perjalanan panjang menuju Piala Dunia 2026. Seorang mantan pemain Barcelona tak bisa menyembunyikan kekagumannya terhadap atmosfer luar biasa yang diciptakan supporter timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK. Dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Bahrain pada Selasa, tanggal 25 Maret tahun 2025 malam, dukungan penuh dari 70.000 supporter membuat tim Garuda tampil penuh semangat hingga berhasil meraih kemenangan 1-0. Ex-bintang Barcelona tersebut adalah Jordi Cruyff, yang kini menjabat sebagai penasihat teknis PSSI. Sebagai mantan pemain klub raksasa Eropa, ia sudah sering merasakan atmosfer panas di berbagai stadion dunia, tetapi tetap tak bisa menutupi rasa kagumnya terhadap kegilaan supporter Indonesia. Suasana yang luar biasa, tulisnya di akun Instagram pribadinya. Menurutnya, energi yang ditunjukkan para pendukung timnas Indonesia sangat istimewa. Sepanjang pertandingan, mereka terus bergemuruh, bernyanyi, dan menampilkan berbagai atraksi yang menambah semangat para pemain di lapangan. Tak heran, performa tim Garuda terlihat begitu berapi-api hingga sukses mengamankan 3 poin penting dalam perjalanan menuju Piala Dunia.
Cruyff pun menegaskan bahwa kemenangan ini bukan sekadar soal strategi dan taktik, tetapi juga tentang bagaimana para supporter mampu menjadi faktor pembeda di lapangan. Timnas Indonesia sangat beruntung memiliki pendukung sehebat ini. Mereka benar-benar menjadi pemain ke-12 yang memberikan dorongan ekstra di setiap momen pertandingan, ujarnya. Tak hanya memberikan apresiasi, Cruyff juga menyebut bahwa atmosfer di SUGBK layak disejajarkan dengan stadion-stadion besar di Eropa, termasuk Camp Nou yang pernah menjadi rumahnya saat berseragam Barcelona. Ia bahkan yakin, jika atmosfer luar biasa ini terus berlanjut, Timnas Indonesia bisa mencatat sejarah besar dengan lolos ke putaran final Piala Dunia. Dengan kemenangan ini, Indonesia kini mengumpulkan 9 poin dan menempati posisi keempat klasemen sementara. Tantangan berikutnya sudah menanti, di mana Rizky Ridho dan kolega akan berhadapan dengan China pada tanggal 5 Juni tahun 2025 di SUGBK. Jika dukungan supporter tetap luar biasa seperti ini, bukan tidak mungkin tim Garuda akan terus melaju dan membawa Indonesia semakin dekat ke Piala Dunia 2026. Media Belanda kembali menyoroti tren naturalisasi pemain asal negeri kincir angin ke Timnas Indonesia. Fenomena ini menjadi perhatian karena banyak pemain muda Belanda yang mulai mempertimbangkan opsi pindah ke warganegaraan. Salah satu nama yang kini jadi sorotan adalah Sonche Hansen, pemain sayap NEC Nijmegen yang juga membela Jong Oranje. Hansen ternyata tak hanya dikaitkan dengan Indonesia, tetapi juga dengan Timnas Curaçao. Dalam wawancaranya dengan Mehmet Oranje, ia mengungkapkan bahwa Curaçao telah menunjukkan minat besar untuk memboyongnya. Mereka sangat tertarik, dan banyak anggota keluarga saya juga akan senang jika saya membela Curaçao, ungkap Hansen. Sementara itu, media Belanda Voetbal International menyoroti perbedaan pendekatan antara Federasi Sepak Bola Curaçao dan Indonesia. Mereka menyebut bahwa Curaçao belum seaktif Indonesia dalam merekrut pemain diaspora, meskipun beberapa pemain ternama seperti Eloy Roux, Joshua Brenet, dan Leandro Bacuna telah memilih membela negara tersebut. Di sisi lain, Hansen masih menyimpan asa untuk membela tim utama Belanda. Bermain di Oranje adalah impian saya, namun, saya masih harus berkembang lebih jauh sebelum bisa bersaing di level itu, tambahnya. Sindiran pelatih Bahrain. Tak hanya media Belanda, pelatih Timnas Bahrain, Dragan Talajik, juga ikut menyindir maraknya pemain naturalisasi di skuad Garuda. Setiap kali saya menonton Timnas Indonesia, selalu ada 2 atau 3 pemain baru, tapi mereka bukan dari Indonesia, melainkan dari Belanda dan Inggris, ujar Talajik dalam konferensi pers. Nama-nama seperti Ole Romeni, Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi menjadi bagian dari skuad Indonesia dalam laga kontra Australia dan Bahrain. Situasi ini memunculkan pro dan kontra, tetapi di sisi lain, juga menjadi bukti ambisi Indonesia untuk meningkatkan kualitas tim nasionalnya di kancah internasional.